Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Setyaningsih Ponorogo. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pertama kali di Taiwan ya. Cerita-cerita kehidupan saya itu dari first time saya bekerja ke luar negeri. Nah, itu dulu saya pertama kali saya itu asli Ponorogo. Terus waktu sehabis SMP itu niat saya kepengen sekolah lagi, tapi karena terbentur dengan biaya jadi tidak bisa meneruskan sekolah. Terus waktu itu banyak sekali teman-teman yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, itu banyak banget. Terus saya itu pertama kali saya sudah mempunyai niat ke Taiwan, tapi setelah seleksi kalau masalah umur zaman dulu itu langsung umur saya 16 dituakan menjadi 25. Berat badan saya tidak bisa, terus tinggi badan saya juga tidak masuk, jadinya untuk ke Taiwan mental. Terus kalau ke Hong Kong itu banyak banget yang di intermediate ya, jadi waktu itu juga saya tidak lolos juga. Akhirnya saya ke Singapura. Pertama kali di Singapura itu mereka bisa bahasa Melayu, tapi bahasa Melayunya itu beda banget. Kalau ngomong telur gitu, telur gitu, saya juga tidak bisa berpikir apa, yang penting bismillah, pokoknya saya sudah sampai Singapura gitu. Nah, di situ berapa bulan ya, kurang lebihnya 6 bulan itu nyonya saya melahirkan anak kembar, jadi saya mengurusi anak kembar itu. Setelah Singapura pulang, saya malah ke Malaysia itu 3 tahun itu. Majikan saya sampai sekarang itu masih kontak itu, padahal anak yang saya jaga itu sudah selesai kuliah dia. Itu waktu ke sana itu saya jaga umurnya 9 bulan itu saya di Malaysia sampai 3 tahun. Itu anak majikan itu setiap hari itu Setyaningsih gitu. Soalnya setiap hari kalau mau bobo mau apa itu selalu sama saya, jadi selalu panggil namaku. Apalagi waktu aku mau pulang itu rasanya berat banget. Di sana umur 9 bulan kira-kira, di sana 2 tahun itu enggak sampai 2 tahun. Di Malaysia tidak sampai 2 tahun itu anaknya dimasukin playgroup ya. Itu terus saya akhirnya beralih profesi, sedulunya jaga bayi itu, terus saya ke kantor sambil bantuin endorse itu kalau di Malaysia tentang perpajakan ya, pajak sepeda motor, pajak mobil gitu. Di situ seru banget. Saya hampir bisa dibilang kalau di Indonesia itu satu dukuh ya, itu satu dukuhan itu hampir kena semua. Itu kenanya tidak kok setiap hari kita bertemu, itu tidak, tapi kenanya itu lewat mobil dia, karena mobil yang dia pakai itu saya yang ngurusi. Itu dari pajak, kalau misalnya kalau Indonesia itu pajak setiap 6 bulan sekali kan, mesti itu
apa ngekirnya apa gitu ya, pokoknya setiap 6 bulan sekali itu selalu ngurusin itu. Jadi saya itu sampai hafal itu namanya siapa, rumahnya di mana, namanya apa, itu mobilnya itu nomornya apa, sampai hafal itu. Eh, dan misalnya kalau ada kecelakaan atau apa itu kan, kalau di Indonesia pakai jasara harja gitu. Itu kalau di Malaysia juga sama, tapi nyebutnya bukan jasara, bukan jasara harja, mbuh opo ngono. Pokoknya di sana serono. Terus di situ sebelum tahun 2005 ya, itu di sana itu saya masih di sana itu untuk ngirim-ngirim surat itu masih manual banget, pakai ketik. Kalau wong wis tuwek ngene iki mungkin masih ingat itu ketik yang suaranya keras banget itu. Kalau sekarang kan pakai HP, email sudah serut selesai, tidak sampai berapa menit sudah itu. Kalau dulu itu saya waktu di kantor, waktu di Malaysia itu juga pakai ketik itu. Kalau ngirim surat itu bikin surat tek 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 drag. Nah, seronok sekali itu juga. Teman-teman saya juga banyak banget, teman-teman Melayu, orang Melayu di sana itu, orang Cina gitu juga banyak. Jadi dari situ saya juga belajar bahasa Mandarin itu sudah mulai bisa di situ, karena setiap hari saya bersama dengan orang-orang Cina, orang-orang Melayu di situ. Kalau di Singapura itu bahasanya seperti Hokkien, persis Hokkien Taiwan. Kalau di Singapura itu Japang itu. Kalau di Malaysia persis Mandarin di Taiwan. Itu adik majikan itu dulu sekolahnya di Taiwan, kuliah di Taiwan. Terus dia juga pernah bercerita kalau di Taiwan itu ada 29 kayak di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Dia menjelaskan itu kalau di Taiwan itu gajinya 4 kali di Malaysia gitu. Yo ngobrol banyak itu dulu. Lah setelah itu saya habis dari Singapura terus Malaysia, saya bertekad ke Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di situ saya dimintai uang. Kalau mau ke Taiwan harus bayar dulu 5 juta atau gimana gitu. Itu tahun 2000 berapa ya? Apa 2005 sampai 2008 apa piye ngono. 2005-an itu. PT saya di Jakarta SKS itu Sunter. Akhirnya di situ saya diterima. Terus di situ kurang lebihnya sampai 6 bulan di PT. Terus saya ke Taiwan. Ya setelah di Taiwan itu di Taiwan pertama bahasanya yo cuman sedikit isone, tapi ya niat gitu aja. Setelah di situ itu juga jaga orang tua. Di situ neneknya ngasih tahu saya, itu ngasih tahu ajaran tulisan gedek itu di les privat. Dia itu berharap kalau kamu bisa baca ini sampai manapun kamu tidak akan pernah bingung, terus tidak akan pernah lalinggon gitu, karena sudah bisa membaca tulisan gedek itu. Nah di situ saya mulai belajar itu itu sama nulisnya. Pokoknya sampai manapun ini nanti pasti bisa digunakan gitu. Itu ajaran nenek saya yang pertama kali ke Taiwan itu.
walaupun sulit tapi saya tetap berusaha terus itu. Itu waktu Taiwan pertama, dan ini memori penuh, jadi aku akan bikin bertahap dulu aja ya. Ceritanya disambung besok, insya Allah besok ya, untuk Taiwan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini besok masih terusnya Taiwan pertama ya, ini masih bisa bersambung lagi. Nah, tunggu kelanjutan ceritanya ya, see you next